Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Maulidi Ulirahmi dengan NIM 25033-088 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pendidikan Berkualitas di Daerah Terpencil Indonesia dalam Perspektif SDG 4. Baik, untuk latar belakang, saya mengambil 4 poin. Yang pertama, pendidikan berkualitas adalah hak fundamental setiap warga negara dan menjadi kunci pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, Indonesia masih menghadapi kesenjangan pendidikan yang besar, terutama di daerah tertinggal, terluar, serta terpencil. Yang ketiga, banyaknya wilayah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur sekolah, akses internet, dan listrik, serta fasilitas belajar yang tidak memadai. Yang terakhir, distribusi guru yang tidak merata, kualitas guru masih rendah, serta terjadinya kesenjangan digital dan masalah sosial ekonomi masyarakat. Pada bagian rumusan masalah, artikel menjelaskan terdapatnya 3 pertanyaan, yaitu apa saja tantangan utama dalam penyediaan pendidikan berkualitas di daerah terpencil di Indonesia? Yang kedua, bagaimana kondisi infrastruktur, ketersediaan guru, dan akses teknologi pendidikan saat ini? Terakhir, kebijakan dan program apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil? Selanjutnya untuk tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis tantangan dan hambatan dalam penyediaan pendidikan berkualitas di daerah terpencil Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dengan target SDG 4. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah yang telah diterapkan. Yang terakhir, menyusun strategi efektif berbasis bukti untuk peningkatan pendidikan di daerah terpencil. Pada subtopik ini dijelaskan 4 tantangan besar. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur dan akses geografis, seperti sekolah rusak, jalan sulit, listrik dan internet yang terbatas. Yang kedua adalah krisis guru, baik kekurangan jumlah guru, distribusi guru yang tidak merata, maupun kualitas guru yang belum optimal. Yang ketiga adalah kesenjangan digital, di mana banyak daerah yang belum memiliki akses teknologi dan literasi digital yang memadai. Yang terakhir adalah hambatan sosial, ekonomi, dan budaya, seperti kemiskinan, prioritas pendidikan yang terendah, serta faktor budaya tertentu. Baik, pada pembahasan selanjutnya dijelaskan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya, seperti program SM3T, Guru Garis Depan, Sekolah Garis Depan, serta program Digital Learning. Program ini cukup membantu, tetapi masih menghadapi kendala implementasi. Artikel ini juga membahas pembelajaran dari negara lain sebagai best practice, seperti Escuela Nueva de Colombia, program BRAC di Bangladesh, dan Solar Classroom di Afrika. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa inovasi, teknologi, dan pendekatan berbasis komunitas sangat efektif untuk meningkatkan pendidikan di daerah terpencil. Baik, selanjutnya ada bagian kesimpulan. Pada bagian ini, saya mengambil 3 poin utama. Yang pertama, tantangan pendidikan di daerah terpencil bersifat struktural, geografis, sosial, dan digital, sehingga dapat dijelaskan bahwa tantangan pendidikan di daerah terpencil di Indonesia masih bersifat kompleks dan saling berkaitan. Yang kedua, program pemerintah sudah memberikan dampak positif, namun belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai program, namun pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan, sehingga diperlukannya pendekatan terpadu berbasis infrastruktur adaptif, SDM guru berkualitas, inovasi, pedagogi, dan teknologi, serta kolaborasi multi-stakeholder. Baik, yang terakhir adalah bagian saran. Di sini saya membagi 3 bagian, yaitu yang pertama untuk pemerintah,
Yang kedua untuk sekolah dan guru, serta yang ketiga untuk masyarakat dan stakeholder. Untuk pemerintah, yang pertama itu adalah memperkuat kebijakan afirmatif wilayah 3T, mempercepat pembangunan infrastruktur, listrik, dan akses transportasi. Yang kedua, memberikan insentif bertingkat bagi guru 3T, serta pelatihan profesional berkelanjutan. Yang terakhir, memperkuat transformasi digital pendidikan berbasis solusi offline first. Selanjutnya, untuk sekolah dan guru. Yang pertama, mengembangkan pembelajaran inovatif seperti multi-grade learning dan blended learning. Yang kedua, meningkatkan peran guru sebagai fasilitator dan agen perubahan sosial. Yang terakhir, untuk masyarakat dan stakeholder. Yang pertama, meningkatkan dukungan komunitas terhadap keberlangsungan sekolah dan guru, memperkuat kolaborasi pemerintah, LSM, dunia usaha, serta masyarakat. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.